Halo, nama saya Solagres Lasmaria Sihite, kelas AB3E, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepuasan maksimum jika harga barang sama dan kepuasan maksimum jika harga barang berbeda. Hipotesis utama teori nilai guna. Hipotesis utama teori nilai guna atau lebih dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun atau the law of diminishing marginal utility yang menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut. Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi negatif, yaitu apabila konsumsi ke atas barang tersebut ditambah 1 unit lagi, maka nilai guna total akan menjadi semakin sedikit. Pada hakikatnya, hipotesis tersebut menjelaskan bahwa pertambahan yang terus-menerus dalam mengkonsumsikan suatu barang tidak secara terus-menerus menambah kepuasan yang dinikmati orang yang mengkonsumsikannya. Nilai guna total dalam angka dan grafik. Hukum nilai guna marginal yang semakin menurun akan dapat dimengerti dengan lebih jelas apabila digambarkan dalam contoh secara angka dan selanjutnya contoh digambarkan secara grafik. Nilai guna dalam angka. Pertama, dengan memisalkan bahwa kepuasan dari memakan durian dalam 1 hari dapat dinyatakan dalam angka. Dalam tabel ditunjukkan nilai guna total dan nilai guna marginal dari memakan berbagai jumlah buah durian. Dan ini tabelnya. Dapat kita lihat bahwa jumlah melon dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan nilai guna totalnya yaitu 0, 25, 45, 55, 50, dan 40. Begitu juga dengan nilai guna marginal yaitu 25, 20, 10, min 5, dan min 10. Dan di sini dapat kita lihat bahwasannya jika nilai guna marginal itu tidak ada, maka nilai guna totalnya itu 0. Dan jika nilai guna marginalnya itu 25, maka nilai guna total itu bertambah jadi 25. Dan selanjutnya jika nilai guna marginal itu 20, maka nilai guna totalnya itu bertambah jadi 20, yaitu 25 tambah 20 menjadi 45. Begitu juga seterusnya pada jumlah melon yang ketiga, 4, dan yang kelima. Dalam contoh tersebut dapat dicermati juga hipotesis tambahan nilai guna akan menjadi semakin menurun apabila konsumsi terus-menerus ditambah. Nilai guna dalam grafik. Ini dapat kita lihat pada titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, dan titik kelima dari nilai guna total. Dan begitu juga dengan nilai guna marginal, yaitu pada jumlah buah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Perlu diingat bahwa yang pertama, kita dapat lihat bahwa grafik dari nilai guna total seperti bukit dan nilai guna marginal seperti lereng bukit. Yang kedua, kurvanya seperti gunung karena berlaku hukum the law of diminishing utility, nilai guna yang semakin menurun. Ini bisa kita lihat. Dan selanjutnya, selanjutnya itu
Contoh kasus pertama. Bagaimana menentukan kepuasan maksimum jika harga barang sama? Seorang konsumen membeli rok dan celana, dan nilai guna total dari memakai masing-masing barang tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam tabel. Ya, ini ya tabelnya yaitu tabel rok, yaitu jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan begitu juga nilai guna totalnya, yaitu 2.400, 4.400, 6.000, 7.200, 8.000, dan 8.400. Begitu juga dengan celana, dapat kita lihat ya di dalam tabel ini. Oke, jadi soalnya yang pertama. Tentukan nilai guna marginal dari memakai rok dan celana. Yang kedua, misalkan harga rok dan celana masing-masing adalah 10.000. Berapakah jumlah rok dan celana yang akan dibelinya apabila uang yang akan dibelanjakan adalah sebanyak 80.000? Dan soal yang ketiga. Lukislah grafik nilai guna total dan marginal untuk rok dan celana. Penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan informasi tabel yang ada, kita akan membuat tabel baru untuk menampilkan nilai guna marginal sebagai berikut. Dan poin pertama atau soal yang pertama yaitu tadi kita udah dikasih tahu bagaimana nilai guna total dari rok, yaitu jika jumlahnya 1, 2.400, dan jika jumlah roknya itu 2 menjadi 4.400, dan jika jumlah roknya itu 3 itu menjadi 6.000, dan bisa kita lihat dalam tabel ini. Dan untuk menentukan nilai guna marginalnya itu kita bisa taruhkan jika NGT-nya itu 2.400, otomatis nilai guna marginalnya itu 2.400. Dan jika NGT-nya 4.400, maka nilai guna marginalnya itu dapat kita kurangi dari 4.400 dikurang 2.400, yaitu menjadi 2.000. Begitu juga selanjutnya sampai ke jumlah ke-6. Maka dapat kita lihat ya nilai guna marginalnya itu jika unitnya jumlahnya pertama, nilai guna marginalnya itu 2.400, dan jumlah yang kedua, nilai guna marginalnya itu 2.000, unit ketiga 1.600, Celana keempat, dan jumlah yang keempat jadi 1.200, jumlah kelima jadi 800, dan jumlah keenam menjadi 400. Ya, di sini bisa kita lihat bahwasannya nilai guna marginal itu semakin menurun. Sedangkan pada nilai guna total itu semakin menaik. Dan pada celana juga kita bisa lihat bahwasanya pada slide sebelumnya itu udah diketahui nilai guna total. Maka kita mencari nilai guna marginalnya itu sama seperti yang tadi. Jika nilai guna totalnya 3.000, maka nilai guna marginalnya itu 3.000. Jika nilai guna totalnya itu 5.400, maka nilai guna marginalnya itu dari 5.400 dikurang 3.000 menjadi 2.400. Begitu juga sampai jumlah yang ke-6. Maka dari jumlah yang pertama, nilai guna marginalnya itu didapat 3.000. Di jumlah yang kedua, nilai guna marginalnya itu 2.400. Dan di jumlah yang ketiga, nilai guna marginalnya itu 1.900. Dan jumlah yang keempat, nilai guna marginalnya itu 1.200. Dan jumlah yang kelima, nilai guna marginalnya itu 1.000. Dan jumlah yang ke-6, nilai guna marginalnya itu 700. Poin kedua. Jika harga setiap barang sama, maka nilai guna akan mencapai
tingkat yang maksimum. Apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama besarnya, dalam kasus di atas pada row yang keempat dan nilai guna marginalnya sama, yakni 1.200. Bisa kita lihat yang jumlah keempat row itu nilai guna marginalnya itu 1.200 dan celana juga pada jumlah yang keempat nilai guna marginalnya itu 1.200. Sehingga yang dikeluarkan adalah maka tadi nilai untuk mencapai tingkat yang maksimum itu pada jumlah yang keempat dan harga rok tadi itu adalah 10.000 dan harga rok celana itu 10.000, maka bisa kita kalikan 4 kali 10.000 ditambah 4 kali 10.000 juga karena kan tadi harganya itu sama. 10.000 sama 10.000, maka 40.000 tambah 40.000 sama dengan 80.000. Selanjutnya, dan pada poin ketiga kita dapat melihat grafik dari nilai guna total, di mana dia semakin menaik. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, titik kelima, titik keenam, dia menaik terus. Baik itu juga untuk yang celana maupun rok tadi. Dan pada nilai guna marginal, dapat kita lihat bahwasanya dia semakin turun ke bawah. Dari titik pertama, titik kedua semakin menurun pada titik ketiga, semakin menurun pada titik keempat, dan semakin menurun pada titik kelima dan keenam. Dan pada titik keempat dapat kita lihat di sini perpotongan nilai guna marginalnya. Maka perpotongan nilai guna marginal rok dan celana menunjukkan kepuasan maksimum dalam memakai barang tersebut. Maka disinilah nilai kepuasannya dari rok dan celana tersebut. Contoh kasus kedua. Bagaimana menentukan kepuasan maksimum jika harga barang berbeda? Dan contoh kasus kedua ini bagaimana harga barang itu berbeda. Oke, seorang konsumen ingin membeli buah pepaya dan apel. Harga buah pepaya 1.200 dan buah apel seharga 18.000. Nilai guna total yang diperoleh dari mengkonsumsi buah pir dan ini buah pepaya dan apel adalah seperti tabel berikut. Pepaya itu dari jumlah pertama itu NGT-nya itu 1.200 atau bisa kita bilang nilai guna total. Dan pada jumlah yang kedua nilai NGT-nya itu 2.200 dan pada jumlah yang ketiga nilai NGT-nya itu 3.100 dan pada jumlah yang keempat nilai NGT-nya itu 3.900 dan pada jumlah yang kelima nilai NGT-nya itu 4.600. Dan kita dapat melihat juga dari buah apel, dari jumlah yang pertama nilai NGT-nya itu 26.000 dan pada jumlah yang kedua nilai NGT-nya itu 48.000 dan pada jumlah yang ketiga nilai NGT-nya itu 66.000 dan pada jumlah yang keempat nilai NGT-nya itu 78.000 dan pada jumlah yang kelima nilai NGT-nya itu 88.000. 88.000. Oke. Soalnya yaitu pertama, hitunglah nilai guna marginal untuk buah pepaya dan apel pada berbagai jumlah barang seperti ditunjukkan pada tabel. Dan pada soal yang kedua, misalkan pendapatan konsumen adalah 76.800. Apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan, berapa banyak pepaya dan apel
yang akan dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya. Oke, penyelesaiannya. Kita dapat melihat tabelnya terlebih dahulu, tabel dari pepaya dan apel. Di sini dapat kita lihat ya, nilai NGT-nya dari si pepaya dan juga nilai NGT dari si apel. Berdasarkan tabel di atas, kita hitung nilai guna marginalnya atau NGM. Oke, nilai pepaya, jika pada jumlah yang pertama nilai NGT-nya 1200, maka nilai NGM-nya itu 1200. Pada jumlah yang kedua, jika nilai NGT-nya 2200, maka nilai NGM-nya 1000. Dari mana 1000 ini? Karena dari 2200 dikurang dari 1200. Begitu juga seterusnya. Dari jumlah yang ketiga, keempat, dan kelima. Maka hasil dari nilai guna marginalnya itu yaitu 1200, 1000, 900, 800, dan 700. Dan kita berpindah ke apel. Dan sebelumnya kita mengetahui jika nilai guna totalnya itu sudah kita ketahui, maka kita akan mencari nilai guna marginal. Dan untuk nilai guna marginalnya, kita dapat melihat dari jumlah yang pertama, jika NGT-nya 26.000, maka nilai guna marginalnya itu 26.000. Dan pada unit kedua, nilai guna marginalnya kita dapat melihat yaitu 22.000. Dari mana 22.000 tersebut? Yaitu dari 48.000 dikurang dari nilai NGT pada jumlah yang pertama yaitu 26.000. Maka hasilnya yaitu 22.000. Begitu juga selanjutnya. Dari nilai guna marginal yang ketiga, 4, dan 5. Maka ini dapat kita lihat ya nilai hasil dari nilai guna marginal. Dari hasilnya yaitu pada unit pertama atau jumlah yang pertama, nilai guna marginalnya itu sebesar 26.000. Dan jumlah yang kedua, nilai guna marginalnya sebesar 22.000. Dan yang ketiga, nilai guna marginalnya yaitu 18.000. Dan pada unit keempat, atau jumlah yang keempat, nilai guna marginalnya yaitu 12.000. Dan pada jumlah yang kelima, nilai guna marginalnya itu 10.000. Next. 2. Misalkan pendapatan konsumen adalah 76.800 apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan. Berapa banyak pir dan ini maksudnya pepaya dan apel yang akan dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Maka tadi kita udah mendapatkan nilai guna marginalnya, yaitu pada pepaya pada jumlah yang pertama 1.200, yang kedua 1.000, yang ketiga 900, yang keempat 800, yang kelima 700. Maka untuk mencari berapa nilai kepuasannya itu, yaitu kita dapat memakai rumus MU per P, di mana di sini ada keterangan MU itu yaitu marginal utility atau nilai guna marginal. P itu price atau harga barang. Maka harga barang dari pepaya tersebut tadi yaitu 1.200, maka 1.200 bagi 1.200 yaitu 1. Dan begitu juga yang jumlah kedua. 1.000 bagi 1.200 yaitu 0,83. Begitu juga yang ketiga, 4 maupun 5, yaitu
hasilnya yaitu pada unit ketiga hasilnya 0,75, pada unit keempat yaitu 0,67, pada unit kelima yaitu 0,58. Dan kita berpindah kepada buah apel. Tadi sebelumnya kita juga sudah mengetahui dari nilai guna marginal atau NGM-nya, yaitu pada jumlah yang pertama 26.000, pada jumlah yang kedua 22.000, pada jumlah yang ketiga 18.000, pada jumlah yang keempat 12.000, pada jumlah yang kelima 10.000. Maka tadi sebelumnya di soal menunjukkan bahwasanya harga dari si apel tersebut 18.000. Maka marginal utility dibagi price yaitu 26.000 dibagi 18.000 yaitu 1,44. Begitu juga yang unit kedua atau jumlah kedua 22.000 dibagi 18.000 yaitu 1,22. Begitu juga pada jumlah ketiga 4 maupun 5. Dan hasilnya yaitu pada unit ketiga hasilnya itu 1, pada unit keempat hasilnya 0,67, pada unit kelima yaitu 0,56. Maka nilai kepuasannya terletak pada jumlah yang keempat, pada buah pepaya, ini salah ya, ini maksudnya buah pepaya. Dan jumlah yang keempat pada buah apel. Karena dia sama nih ya. Pada jumlah yang keempat dia sama, hasilnya 0,67 dan pada buah apel juga 0,67. Jadi jumlah uang yang akan dikeluarkan adalah 4 kali. Karena harga pepaya tadi 1.200, maka 4 kali 1.200 tambah 4 kali 18.000 karena harga apel tersebut 18.000. Maka totalnya yaitu dapat kita lihat 4.800 ditambah 72.000 menjadi 76.800. Sekian penjelasan saya tentang nilai kepuasan jika harganya sama dan mencari nilai kepuasan jika harganya berbeda. Terima kasih.